Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imamah. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian Al-Quran. Baik, langsung saja. Pengertian Al-Quran tersendiri yaitu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Nabi terakhir kita. Adapun makna Al-Quran yaitu merupakan Al-Quran merupakan kitab suci yang dimana di dalamnya itu berisi tentang pengetahuan yang berasal dari Allah, yang sengaja yang disampaikan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman. Sedangkan fungsi tersendiri Al-Quran yaitu Al-Quran mempunyai fungsi sebagai pembeda, yaitu pembeda antara yang benar dan yang salah. Dan firman Allah yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk yaitu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya yaitu kitab Al-Quran ini di dalamnya itu tidak terdapat keraguan, yaitu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun beberapa tokoh yang mendefinisikan makna Al-Quran secara terminologis. Di sini saya akan menyebutkan beberapa di antaranya, yaitu yang pertama Sultur. Di sini Sultur itu mendefinisikan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah, kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berlafaz Arab, yang dimana itu dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Adapun juga Al-Syarqawi itu menjelaskan bahwa Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana Al-Quran itu ditulis dalam sebuah mushaf dan juga dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Dan ada pula yaitu Ibnu Subki itu menjelaskan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang dimana di dalamnya itu setiap surahnya itu mengandung mukjizat, dan apabila kita membacanya itu bernilai ibadah. Nah, dari definisi di atas, dari definisi yang sudah saya jelaskan itu tadi, itu dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang berlafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana dinukilkan kepada kita secara mutawatir. Dari definisi tersebut itu mengandung beberapa unsur hakikat Al-Quran, yaitu diantaranya Al-Quran yang bersifat lafaz, Al-Quran yang berbentuk bahasa Arab, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Al-Quran yang dinukilkan secara mutawatir. Adapun nama-nama lain Al-Quran yaitu yang pertama Al-Huda yang berarti petunjuk, yang kedua itu Al-Furqan yang berarti sebagai pemisah, yang ketiga itu Al-Kitab yang berarti buku atau tulisan, dan adapun arti Al-Quran yaitu bacaan. Selain itu Al-Quran itu diturunkan di Gua Hira, di mana di dalam Al-Quran itu terdapat 114 surah dan juga terdapat 86.430 kata serta 323.760 huruf hijaiyah, dan juga terdapat 6.666 ayat yang diturunkan secara beransur-ansur selama jangka waktunya yaitu selama 22 tahun, 22 bulan dan 22 hari. Dan wahyu pertama yang diturunkan yaitu pada tanggal 17 Ramadan 41 kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana wahyu pertamanya yaitu berupa surah Al-Alaq ayat 1 sampai 3, sedangkan wahyu terakhirnya yaitu berupa surah Al-Maidah ayat 3. Maaf ya, ada kesalahan. Wahyu pertama yaitu merupakan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sedangkan wahyu terakhir yaitu surah Al-Maidah ayat 3. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Anggani Agustin. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang kehujahan Al-Quran. Kehujahan Al-Quran ini adalah sebagai sumber hukum Islam yang pertama, di mana Al-Quran adalah hujjah bagi umat manusia
dan hukumnya merupakan undang-undang yang wajib mereka ikuti. Yang pertama adalah Al-Quran diserahkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang pasti atau yang disebut dengan qat'i. Dan yang kedua, tidak ada keraguan mengenai kebenarannya. Sedangkan bukti bahwa Al-Quran dari sisi Allah adalah kemukjizatan untuk melemahkan umat manusia untuk mendatangkan semisal Al-Quran. 1. Makna ijaz dan rukunnya. Ijaz di sini berasal dari bahasa Arab yang berarti menghubungkan sifat lemah dan menetapkan pada orang lain. Jadi ijaz merupakan menetapkan ketidakmampuan orang lain, akan tetapi tidak akan terrealisir apabila 3 hal berikut ini terpenuhi, yaitu yang pertama, adanya tantangan, yang kedua, adanya motivasi yang mendorong penentang untuk mengajukan pertentangan dan perlawanan, dan yang ketiga, tidak ada yang menghalanginya dalam perlawanan itu. Ada beberapa faktor yang mendorong mereka untuk menentang kemukjizatan Al-Quran, yaitu karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Yang kedua, lafal-lafalnya terdiri dari huruf huruf Arab hijaiyah. Dan yang ketiga, redaksinya menggunakan tata bahasa Arab. Jika ditinjau dari aspek waktu yang melumpuhkan para penentang kemukjizatan Al-Quran, yaitu Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, sehingga mereka itu dapat beralasan bahwa waktu yang mereka miliki itu tidak dapat digunakan untuk melakukan perlawanan tersebut. Akan tetapi Al-Quran diturunkan secara bertahap dalam waktu yang kurang lebih 23 tahun. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Quratul Aini. Saya selaku pemateri ketiga akan menjelaskan mengenai fungsi dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat muslimin yang percaya akan kebenarannya. Di sini ada beberapa ungkapan mengenai fungsi dari tujuan diturunkannya Al-Quran. Fungsi pertama dari diturunkannya Al-Quran, yang pertama sebagai hudam, yaitu sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Yang kedua sebagai rahmat, yakni sebagai keberuntungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayang. Yang ketiga sebagai furqan, yakni pembeda antara yang baik dan yang salah, yang benar, yang halal dan yang haram, atau sebaliknya yang lainnya. Yang keempat sebagai muishab, yaitu sebagai pengajar yang mengajarkan tentang kebaikan sehingga menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima sebagai busyra, yaitu sebagai kabar gembira bagi seluruh umat manusia yang telah menjalankan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kepada sesama umat manusia. Yang keenam sebagai tibyan atau mubin, yang menjelaskan terhadap segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh sebagai musaddiq, yaitu pembenar kitab yang sebelum-sebelumnya, seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Yang kedelapan yaitu sebagai nur atau cahaya, sebagai cahaya yang menerangi kita di kehidupan untuk keselamatan. Yang kesembilan sebagai tafsil, yaitu penjelasan secara rinci mengenai apa saja kehendak-kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesepuluh sebagai shifau al-syuhur, yaitu obat bagi rohani yang sakit. Yang kesebelas sebagai hakim, yaitu untuk kebijaksanaan. Al-Quran sebagai petunjuk. Diturunkannya petunjuk sebagai Al-Quran dibagi menjadi dua, secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung yaitu berisi tentang aturan-aturan, tuntutan, ketentuan, dan larangan-larangan yang
tidak boleh dilakukan. Yang kedua yaitu diturunkan secara tidak langsung, berisi tentang pokok-pokok dasar ilmu pengetahuan dalam segenap bidang. Ada pula turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur untuk yang pertama untuk tasabit al-fuad atau kemantapan hati bagi Nabi Muhammad SAW ataupun bagi umat manusia. Yang kedua adanya tartil yang berarti membaca dengan baik dan mudah. Yang ketiga yaitu adanya tahap turunnya Al-Quran dibagi menjadi dua periode. Yang pertama sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, ayat-ayat yang turun disebut ayat Makkiyah yang berisi tentang ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembentukan moral dan akidah. Yang kedua sesudah Nabi hijrah dari Madinah, yaitu disebut ayat-ayat yang turun disebut Madaniyah yang berisi tentang ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kamilawati. Di sini saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok pertama yang akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan Al-Quran dalam penjelasan terhadap hukum. Ada tiga cara atau tiga metode yang digunakan dalam Al-Quran. Cara yang pertama yaitu juz'i atau terperinci. Maksudnya secara juz'i atau secara terperinci, Allah dalam Al-Quran memberikan penjelasan secara lengkap sehingga dapat dilaksanakan apa adanya meski tidak dijelaskan oleh Nabi dengan sunnahnya. Metode yang kedua secara kulli atau secara global. Secara kulli atau secara global maksudnya penjelasan Al-Quran terhadap hukum berlaku secara garis besar sehingga memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. Yang paling berwenang memberikan penjelasan terhadap maksud apa yang berbentuk garis besar itu adalah Nabi Muhammad dengan sunnahnya. Adapun metode yang terakhir atau metode yang ketiga yaitu secara isyarah. Artinya Al-Quran memberikan penjelasan terhadap apa yang secara lahir disebutkan di dalamnya dalam bentuk penjelasan secara isyarat. Di samping itu juga memberikan pengertian secara isyarah kepada maksud lain. Itu saja yang dapat saya bahas mengenai metode yang digunakan Al-Quran dalam penjelasan terhadap hukum. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feti Triwulandari. Di sini saya selaku pemateri keempat sekaligus pemateri terakhir yang akan menjelaskan tentang sistematika hukum dalam Al-Quran. Nah, hukum-hukum dalam Al-Quran secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu 1. Hukum-hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang hal-hal yang wajib diyakini dan yang wajib dihindari, yang berhubungan dengan keyakinannya, seperti kewajiban mengesahkan Allah dan larangan mempersekutukannya. Hukum yang membahas mengenai keyakinan ini disebut hukum i'tiqadiyah yang dikaji dalam ilmu tauhid atau usuluddin. 2. Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia tentang keharusan memiliki sifat-sifat baik dan larangan untuk meninggalkan sifat-sifat buruk dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mengenai hal ini disebut hukum khuluqiyah yang kemudian dikembangkan dalam ilmu akhlak. Dan yang ketiga, hukum-hukum yang mengatur manusia mengenai tingkah laku lahirnya dalam hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sesama manusia, dan dalam bentuk hal-hal yang harus dilakukan atau harus dijauhi. Hukum ini disebut hukum amaliyah yang pembahasannya dikembangkan dalam ilmu syariah. Nah, secara garis besar, hukum amaliyah tersebut terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama,
hukum yang mengatur tingkah laku dan perbuatan lahiriah manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Hukum ini disebut hukum ibadah dalam arti khusus. Disebut demikian karena hukum ini membahas mengenai bentuk-bentuk ibadah manusia yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hukum-hukum yang mengatur tingkah laku lahiriah manusia dalam hubungannya dengan sesama atau alam sekitarnya, seperti jual beli, kawin, pembunuhan, dan lainnya. Hukum ini disebut hukum muamalah dalam arti umum. Disebut demikian karena hukum ini membahas segala bentuk pergaulan seluruh umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya saya akan bahas tentang Al-Quran sebagai sumber hukum fikih. Atas dasar bahwa hukum syara itu adalah kehendak Allah tentang tingkah laku manusia mukallaf, maka dapat dikatakan bahwa pembuat hukum atau lawgiver adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuannya itu terdapat dalam kumpulan wahyunya yang disebut Al-Quran. Dengan demikian, ditetapkan Al-Quran itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga dalil utama fikih. Al-Quran itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Ada pula kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama atau pokok hukum Islam. Berarti, Al-Quran itu menjadi sumber segala sumber hukum. Kekuatan hujjah Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum fikih terkandung dalam ayat Al-Quran yang menyuruh umat manusia mematuhi Allah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.